Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah kita panjatkan setinggi-tingginya sebagai salah satu dari bentuk syukur kita yang telah Allah berikan anugerah kemampuan untuk majelis ilmu, khususnya di malam hari ini, di mana anugerah terbaik ketika Allah menganugerahkan hidayahnya atau petunjuknya. Terkadang banyak orang gak menyadari, karena di hadapan hidayah Allah itu banyak macam orang-orangnya. Ketika Nabi SAW beliau mendoakan salah satu saudara nabinya, yaitu Nabi Musa radhiyallahu akhi Musa, semoga Allah meridhai saudaraku Musa alaihissalam. Udhiya akthar min hadha fasabar. Karena Nabi Musa alaihissalam diberi ujian yang lebih banyak dari ujian padaku. Ini salah satu bentuk tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Beliau menerangkan bahwa Nabi Musa cobaannya lebih banyak, padahal Nabi Muhammad juga enggak kalah banyak. Namun Nabi Musa sabar. Dan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam itu tersebar di mana-mana. Banyak. Paling banyak menceritakan kisah Nabi di dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena kalau yang diceritakan hanya kisahnya Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi paling akhir. Kedatangannya Nabi Muhammad diingkari oleh dua kaum sebelumnya, yaitu kaum Yahudi sama kaum Nasrani. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan paling banyak di dalam Al-Quran kisah Nabi Isa, maka umat Nasara mengimani, umatnya Nabi Muhammad juga mengimani, tapi orang-orang Yahudi tidak mau mengimani. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah paling banyak dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Kenapa? Karena tiga agama ini meyakini semuanya. Agama Islam Nabi Muhammad SAW, yaitu kita mengimani Nabi Musa. Orang-orang Nasara mengimani juga Nabi Musa. Bahkan orang-orang Yahudi juga mengimani Nabi Musa. Jadi kalau dengan kisah Nabi Musa yang di dalam Al-Quran mereka tetap mengingkari, berarti pada hakikatnya mereka memang tidak mau menerima kebenaran. Maka ketika dalam kisah Nabi Musa ada orang yang kaya raya yang bernama Qarun itu, ketika suatu hari mengeluarkan perbendaharaan hartanya dengan pengawal budak-budaknya, ada 40 budak laki-laki dewasa
yang setiap orangnya memikul satu karung yang isinya adalah kunci gudangnya. Itu satu budak, satu karung isinya kunci-kunci gudangnya. Dan riwayat ada yang menyebutkan 40 budak laki-laki. Itu baru bawa kunci gudangnya. Belum kemewahan kendaraan, kuda-kuda terbaiknya, belum perhiasannya. Itu jalan di jalanan Mesir banyak orang menyaksikan. Padahal lihat semuanya. Lah, yang nonton itu terbagi menjadi dua. Yang pertama orang-orang Mesir, masyarakatnya Fir'aun yang gak beriman kepada Nabi Musa. Ketika melihat kemewahan dunia, mereka takjub, mereka kemudian heran, mereka memuji Korun setinggi-tingginya. Jan Korun iki sukses tenan, sugih. Ngene iki jenenge wong iki ngene iki. Sing liyane ora patek wong. Ya, sing disebut wong ya sing kaya ngene, sugih tenanan, sundu langit patuta sugih. Kenapa? Karena di hadapan mereka harta dunia mewah. Tapi berbeda dengan masyarakat yang beriman yang Allah berikan petunjuk. Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ketika orang-orang Mesir menyebut Fir'aun dengan kemewahannya, wa innahu lahabbun azim, betul-betul mendapatkan kesuksesan yang besar sekali, bagian yang banyak. Itu versi orang yang punya hidayah. Tapi orang yang punya hidayah, mereka menjawab thawaballahu khair. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan balasan itu jauh lebih baik. Itu kata orang yang beriman. Melihat kemewahan dunia, mereka bisa menjawab, ya itu ya sugih-sugih dunia. Yang ada di sisi Allah maksudnya apa? Surga. Gak ada apa-apanya semuanya. Betul itu. Malam harinya Allah belah bumi di sekitar Korun itu. Allah tenggelamkan Korun plus harta-hartanya. Ambles semuanya, nggak tersisa. Ya, yang kemarin disaksikan, dipamerkan, itu malam harinya Allah dengan mudahnya membelah tanah bumi di sekitar Korun yang menenggelamkan semua kemewahannya termasuk Korunnya. Kemudian ketika pagi hari orang mengetahui hal tersebut, sing wingi takjub, sing wingi gumun. Makanya orang beriman itu termasuk salah satu cirinya gak gumunan. Ya, gak gumunan orang beriman itu. Yang kemarin bisa memuji Korun setinggi-tingginya, hari itu mereka diam. Pagi itu mereka sadar bahwa yang diucapkan umatnya Musa yang benar. Ludes, gak tersisa sama sekali. Yang ada cuma hikmah yang besar bahwa dulu ada seorang kaya raya Mesir yang bernama Korun, yang sampai hari ini lek jenengan ngarep omah sak jerone lemah jenengan diduduk dipaculi, enek nemu harta yang berharga disebutnya hartanya. Korun neng Mesir hartanya iso sampai pucang sawit barang. Ya kan? Itu kan kita nggak menafikan, memang Cen Korun sugih teman. Cuma masalahnya tidak mendapatkan hidayah. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan ujian juga, sebagaimana Nabi Musa Allah berikan cobaan, ya, dengan umatnya yang seperti ini, diyakini oleh orang Yahudi juga, oleh orang Nasara juga. Makanya ada
ayat yang ada di dalam Al-Quran itu juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Di antaranya ayat di surat At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat ini di dalam Taurat juga ada, di dalam Injil juga ada. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, jenengan goleki wong Yahudi nggak bakal lebih dari 3 tempat ini. Mesti nemokne wong Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka meyakini Tauratnya itu sebagaimana hawa nafsu mereka. Kalau ada keuntungannya, ada prospek besarnya, nah itu mereka mesti ngimani. Tapi mereka akan menghapus, menyingkirkan, mengkufuri, mengingkari kalau memang nggak ada manfaatnya bagi hawa nafsu mereka. Termasuk ini, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Pengen golek wong Yahudi paling akeh, cari negara wilayah yang banyak buah tin sama zaitun. Mesti enak wong Yahudi ini. Sekarang buah zaitun terbanyak di mana? Palestina. Buah tin terbanyak di mana? Di wilayah Syam. Makanya orang Yahudi ada di wilayah itu. Waturi sini, Bukit Tursina. Ini di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Di sekitar situ umatnya Nabi Musa, Bani Israel, orang Yahudi ada. Wa hadzal baladil amin. Dan di negeri yang aman ini. Yang dimaksud negara yang aman mana ya? Dulu sebutannya bukan Mekah dan Madinah, belum. Dikenalnya dengan wilayah Hijaz. Ya, di situ juga ada Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu daerah Hijaz tafsir dari negara atau wilayah yang aman. Kenapa? Karena mereka juga meyakini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika baru selesai bangun Ka'bah, ya, bahkan jauh sebelum itu, ketika meninggalkan putranya Ismail, kemudian balik lagi, ya, kemudian beliau berdoa, di antaranya doanya Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, wilayah ini wilayah yang aman. Orang Yahudi tahu, makanya mereka mencari tempat di mana yang paling banyak kurmanya, yang bisa untuk usaha, bisnis, dan yang paling banyak saat itu sekitar Madinah. Makanya Yahudi di Madinah juga banyak. Ini contoh orang Yahudi yang ada ayat dalam Taurat dipraktekkan. Dan kita ini ketika mengamalkan apa yang ada dari kandungan atau isi Al-Quran, bukan berarti melok-melok Yahudi, enggak. Harusnya kita lebih bisa mengamalkan kandungan Al-Quran seutuhnya. Sekarang contohnya aja, Yahudi mereka sampai bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang ada buah tin, buah zaitun, daerah Tursina, ya, negara yang aman yaitu wilayah Hijaz. Pertanyaan yang mudah saja, di Al-Quran juga banyak jenis-jenis yang lain yang sebetulnya kita bisa mempraktikkan. Coba sekarang, nandur tin, nandur zaitun kurang cocok nih kita. Tapi kan kalau di dalam Al-Quran disebut kata syifa, ya, syifa, obat atau sarana kesembuhan, itu 3-nya adalah ayat suci Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran adalah syifaun, penyembuh. Satunya, karena ada 4 disebutkan syifa, 3-nya adalah Al-Quran itu sendiri, satunya adalah yang keluar dari perut lebah. Apa itu?
madu. Ya. Sekarang gini aja, jenengan teng dalem enten madu nang mboten? Waduh, masya Allah. Kalau kita bisa jawab ada dengan niat mengaplikasikan ayat Al-Quran dan kandungannya, wah itu bagus sekali. Madu tenanan ya Pak ya. Madu mbe napa madu konotasi lain? Wong lanang kok enak dre, madu konotasi lain Pak ya. Madu ya, yang datang dari lebah. Nah, oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawa Al-Quran, ya, beliau juga menyampaikan firman Allah yang diantaranya adalah masal. Masal itu permisalan. Di dalam Al-Quran, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishu. Ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah. Nah, ini pelajaran hari ini bahasnya tawon wes. Ketika Allah mewahyukan kepada lebah supaya mereka membangun rumahnya tidak sembarangan di bukit-bukit atau di gunung-gunung. Makanya madu terbaik diantaranya madu yang dari pegunungan atau perbukitan batu itu. Wa minas syajar, atau di pepohonan-pepohonan. Jadi nggak sembarangan lebah itu membangun rumah. Perintahnya saja langsung dari Allah. Maka otomatis ya, hasil dari bangunan rumahnya lebah itu pasti sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya kita ambil hikmahnya itu. Bagaimana rumah lebah? Lebah niku omahe bentuke napa? Bahasa kerennya itu heksagonal. Gitu. Berapa sisi ini? 6 ya. Heksagonal. Dengan begitu presisinya. Ya. Dengan berbagai macam fungsinya. Saya nggak tahu ilmunya, Mas. Ya, kita kan cuma baca-baca saja, dan ternyata diakui oleh ilmu pengetahuan bahwa di dalam sarang lebah itu ada mesin yang memproduksi madu itu, dan itu goncang, Mas. Itu ada goncangan yang sangat cepat, tapi ternyata tidak merobohkan, bahkan tidak ada pengaruh dari kekuatan rumahnya lebah itu sendiri, sampai nanti keluar hasilnya madu. Padahal di dalamnya itu ada elemen-elemen tertentu yang muter sekenceng-kencengnya untuk memproses adanya madu. Itu rumah lebah. Di mana orang beriman tuh harusnya rumahnya juga seperti itu. Apapun guncangannya, masalahnya tidak merobohkan rumah orang beriman. Tidak menggoyahkan keimanan, tidak banyak mempengaruhi penghuninya. Masalah tetap ada. Nggak mungkin hidup nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Ya, cobaan dari dalam, dari luar, goncangan ringan, berat, semuanya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapakah manusia yang paling besar cobaannya? Al-Anbiya. Ya. Paling besar cobaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang, ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan
Nabi itu lahir dalam kondisi yatim. Sudah nggak ada bapak. Nanti belum genep. Usia masih balita itu, antara 5 sampai 6 tahun. Ibunya yang Allah wafatkan. Jarak 2 tahun berikutnya, kakeknya yang Allah wafatkan. Baru menginjak mau balik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diambil tanggung jawabnya oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Artinya dari usia 0 tahun sampai menjelang balik itu orang-orang terdekatnya Nabi itu sudah nggak ada, bapaknya, ibunya, kakeknya. Ini kan ring satu kehidupan ketika kita lahir di dunia. Coba ketika kita lahir, ring satu ini juga nggak ada secara berurutan. Jarang mas, ada ya ada mungkin. Apalagi kalau ada bencana alam, mungkin bisa. Tapi kan normalnya kan nggak berurutan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan tanpa alasan. Kata para ulama, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencetak nabinya itu, ya, dengan mental yang kuat dan kepasrahan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar tauhidnya kenceng, kokoh, kalau butuh apa-apa itu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di waktu masih kanak-kanak nyaris tidak ada ya banyak balas jasa atau balas budi, karena orang-orang terdekatnya sudah meninggal dulu. Ada pepatah Arab Pak, bunyinya gini, al-ihsan yu'jizul insan. Al-ihsan, kebaikan itu yu'jizul insan, seringkali melemahkan manusia. Allah nantinya memerintahkan Nabi Muhammad itu berdakwah, menyebarkan agama tauhid itu di sekitar Mekah, sekitarnya, bahkan rahmatan lil alamin, mengenalkan agama tauhid ke alam semesta ini, sak dunya urusannya. Bayangkan kalau kakek Nabi masih hidup, Abdul Muthalib masih hidup, yang mana dirinya adalah tokoh Quraisy, pemimpin Mekah, yang saat itu juga berada dalam kondisi nyembah berhala. Nabi ketika diperintah oleh Allah, dakwah, sebarkan Islam, ketemu sing bae dewi, ya, sing biyen ngopeni, sing biyen gedekne itu. Ya, coba kalau kita hari ini kan akeh pekewe. Aduh, biyen sing nyekolahne aku dhek. Mosok nah, itu namanya al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu terkadang melemahkan kita. Ya, umpamanya saya punya kakak yang dulu nyekolahin saya, nguliahin saya, umpama. Ya. Kemudian saya melihat kakak saya pelaku dosa besar. Ora gelem dijak sholat, ya, Jumat wae telat terus. Itu kalau saya pengen ngandani, kadang mentok ya, Mas. Kowe iki lho bocah wingi sore, yo sing nyekolahne kowe iki sapa? Ya kan, wani-wani men. Akhirnya ya letus juga, Pak. Ya, itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan orang-orang terdekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum balik. Karena kalau balik, Rasul sudah ada usaha sendiri untuk mandiri. Salah satunya ketika diajari oleh paman yang gembala kambing, ya kan, berdagang. Rasul sudah mandiri. Sebelum itu, nah, ini bisa nantinya menjadi masalah dalam dakwah. Makanya Allah wafatkan. Begitu pula ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga, tentu keluarga terbaik keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga menyampaikan khairukum khairukum li ahlikum.
Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di dalam membina keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di sisi keluargaku. Tapi jenengan persani Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah, dan dari Khadijah lahir putra-putri. Ada dua putra dari Khadijah, ada Qasim, ada Abdullah, kemudian nanti ada satu putra dari Maryah Al-Qibtiyah, Ibrahim. 3 anak laki-laki Nabi itu wafat masih dalam hitungan bulan. Ya. Ibrahim wafat usia 70 hari. Nembirong sasi ini. Ya. Abdullah, Qasim wafat di usia 2 tahun. Ya. Rasul sedih, jelas sedih, manusiawi sedih. Ya. Tapi semuanya itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ini alasan yang pertama. Rasul Muhammad SAW penutup para nabi. Dan di dalam Al-Quran juga, ketika ada nabi dan rasul yang disebutkan, rata-rata ketika punya anak laki-laki ini jadi nabi. Nabi Adam nanti punya anak namanya Sith, jadinya Nabi Sith alaihissalam. Nabi Ibrahim punya putra, ada Ismail, ada Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Yakub punya 12 putra. Salah satunya namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Ya. Jadi Rasul yang ada di dalam Al-Quran itu banyak yang punya anak laki-laki dan melanjutkan tanggung jawab ayahnya menjadi nabi. Sampai Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ketika sudah sepuh belum punya momongan, kemudian Allah berikan keturunan anak laki-laki yang bernama Yahya. Masih kecil, masih sangat belia. Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hei Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatanmu. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi banyak para nabi yang punya keturunan laki-laki, anak lanangnya jadi nabi. Lah Nabi Muhammad juga punya anak laki-laki. Kalau sampai anak laki-laki Nabi Muhammad SAW mewarisi kenabian bapaknya, otomatis ayat ini gugur, bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan Rasul. Sehingga Allah takdirkan semuanya usia 2 tahun ke bawah sudah meninggal. Dan Allah dewasakan putri-putri Rasul. Makanya kita lebih tahu putri Rasul SAW. Nah, yang kedua, ketika jangankan anaknya, ketika Islam sangat menutup rapat-rapat pintu kemusyrikan. Salah satunya dari jalur ghulu, berlebihan terhadap orang soleh. Ya. Nabi Muhammad kalau sampai anak laki-lakinya tumbuh dewasa dan sama-sama solehnya, ojo mung putra, ketemu putu wae. Nabi punya putri Fatimah, dinikahi dengan Ali bin Abi Thalib. Lahir Hasan dan Husain. Ini jatuhnya cucu Nabi. Ya. Generasi kedua setelah putra dan putri Rasul. Ini ketemu putune wae. Hari ini banyak sebagian yang mengatasnamakan muslimin mengkultuskan Husain. Itu ketemu putune Nabi.
Apa meneh lek ketemu putra langsung Nabi. Oh, bisa tambah itu bentuk pengkultusannya. Hulu, ya, berlebihan di dalam mengagungkan orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan diambil hikmah kesolehannya dulu, ditiru, ya, tetapi yang dicari malah keberkahan dalam tanda petik kuburannya, ya, dan tidak ada satupun keberkahan dari kuburan. Keberkahan itu dari sini, dari masjid, dari taklim, ya, dari ngaji. Itu keberkahan, dari silaturahim, berbakti kepada orang tua. Kalau di kuburan ada keberkahan, maka saya tanya, kira-kira kuburan mana yang paling berkah? Jenengan jawab. Kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, dulu para sahabat bisa nggak dengan mudahnya ke kuburan Nabi? Sakit nggak mboten? Mboten, Pak. Kuburan Nabi di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ketemu Abu Bakar, yo masih mudah, wong anake dhewe kok. Mlebah metu masih bisa, kapak-kapakno putrinya sendiri. Tapi kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat yang lain yang tidak ada hubungan nasab, hubungan mahram dengan Aisyah, mudah bledang-bledeng omahe Aisyah. Enggak. Berarti sahabat sering ke kuburan Nabi? Ya jelas enggak. Berarti kuburan Nabi menutup keberkahan. Kan enggak mungkin. Yang ada memang tidak ada keberkahan di kuburan. Yang ada di masjid Nabi-nya, di masjid Nabawinya, bukan di kuburannya. Nah, ini yang menjadi salah di dalam memahami. Nabi itu dikuburkan sebagaimana kaidah setiap para nabi dan rasul dikuburkan di tempat mereka wafat. Lah Rasul wafatnya di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya udah dikuburkan di situ. Bukan di Masjid Nabawi. Nah, makanya sekarang ada temboknya, ada pembatasnya. Ben muslimin itu bisa membedakan ini masjid, ini rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi. Maka tempat sholat itu nggak sampai di tempat pekuburan Nabi, pasti sampainya. Karena ini bukan bagian dari masjid, supaya tahu setidaknya pelataran masjid, bukan tempat sholat. Persis ketika kita tadi membacakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Lebah dalam membangun rumahnya. Begitu juga ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, pukullah lautan dengan tongkatmu. Ya, lihat kronologinya apa? Allah mewahyukan ke Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga kemudian lautan terbelah. Berarti Nabi Musa mukulkan ke laut itu perintah atau goro-goro tongkatnya sing sekti? Perintah dari Allah, bukan perkara tongkat. Jelas di sini? Sehingga kalau hari ini ada yang meyakini bahwa kuwi goro-goro tongkate Nabi Musa pancen enek isine, wis diisi kuwi, ya, sehingga punya kadigdayaan. Ya, makanya jenengan bisa cek hari ini masih jual beli, ya, online aja bisa kok. Ya, 3 jenis yang aneh: tongkat Nabi Musa, akik Sulaiman, sama keris Nabi Adam. Enek sing bakul. Ya. Sekarang tongkat Nabi Musa itu pun berangkat dari wahyu. Kalau Allah ganti, nggak tongkat, bisa apa enggak? Bisa. Harus sendalin Nabi Musa, bisa apa enggak?
Bisa. Mau tangannya Nabi Musa? Bisa. Karena perkaranya bukan benda matinya itu. Auhayna, Allah wahyukan itu. Dan Nabi Musa otomatis mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkara tongkate sing enak isine kuwi. Bukan. Ini kesalahan di dalam berkeyakinan, akhirnya dijual belikan jimat tongkat Nabi Musa. Ya, rusak akhirnya. Akik Nabi Sulaiman. Ini kalau hadisnya bener pun ya, akik Nabi Sulaiman itu lumung sitok yang biasa beliau pakai. Lah kok mulai ulon netan lor kidul bakulan akik Sulaiman itu terus sing di sing bener. Apalagi keris Nabi Adam. Semenjak kapan Nabi Adam mudeng keris? Ya, itu mau keris dari mana, Nabi Adamnya di mana? Ya, makanya kita ini salah satu keistimewaan agama Islam, agama yang tidak ikut-ikutan, enggak sembarang ikut-ikutan, tapi berangkat dari nas, dari hadis, dari ayat Quran yang difahami dengan baik oleh para sahabat. Ya, makanya kita diminta untuk mengambil ilmu, kandungannya seperti itu. Terus tadi ketika di dalam sarang lebah itu ternyata ada job deskripsi yang begitu sempurna. Ya, ada yang diratukan ratu lebah, enek sing bagian iki, ada tentara lebah, semuanya. Maka rumah kaum beriman itu juga diminta seperti ini. Memang ada jobnya masing-masing, ada pembagian tugas. Ya, kepala rumah tangga apa, istri, ibu untuk anak-anak apa, anak-anak kakak, adik apa. Nggak ada istilah sing penting bareng itu yo. Pisang pindo nggak apa-apa, pas perayaan bareng-bareng nyapo itu nggak apa-apa. Tapi bendino sing penting bareng, nggak bisa. Harus sesuai porsinya, tugasnya masing-masing. Ya, mosok lek sak kantor isine kabeh satpam, enek, Pak. Lah wong kantor security we sing mengeluarkan satpam, kuwi ora satpam kabeh kok. Mesti enek yo. Ya, gurune satpam, direktore satpam. Ya apa enggak? Kuwi sing isine ngetokne satpam. Ya. Masa kita di rumah semuanya harus suami, semuanya harus istri, semuanya nggak mungkin. Mesti nggak stabil. Yang benar sesuai kapasitasnya. Maka ketika suami mendapatkan tanggung jawab memimpin, berarti ini pemimpinnya. Mau nggak mau harus yang lebih tahu akan kondisi rumahnya. Dari anak istrinya, nanti istri punya kewajiban taat, anak punya kewajiban berbakti. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Itu paling ringkih, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu lek gawe omah nggak seperti lebah. Di tempat yang khusus, kalau nggak di perbukitan, di pepohonan. Ya, laba-laba nengkene nengko. Udan hancur, panas, ya, hancur. Padahal material terkuat benangnya laba-laba itu. Jadi ini adik-adik yang belajar di teknik sipil, ya, material terkuat diantaranya material benang jaring laba-laba. Itu diakui, kita pun mengakui kalau itu benar. Ya, urusan dunia nggak masalah. Tapi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah bukan hanya materialnya saja, tapi bagaimana kualitas penghuninya.
Makanya disebut seringkih-ringkihnya rumah laba-laba. Meskipun orang barat, ya, orang barat ini rata-rata gak duwe iman, gak megang Islam. Makanya mereka juga gak punya suri tauladan, gak punya uswah. Makanya mereka bikin pahlawan mbek superhero dewi-dewi. Di antaranya pahlawan versi barat tuh Spiderman. Jari ini kuat, bisa melawan kejahatan, membela kebenaran dengan kekuatan jaring laba-labanya. Tapi Al-Quran menyebutkan auhanal buyut, paling ringkihnya rumah itu laba-laba. Kenapa? Karena laba-laba itu rumahnya isinya saling menjatuhkan, saling berbuat makar, saling makan sesama. Itu laba-laba. Ketika si betina bangun sarangnya itu, tujuannya untuk menarik si jantan. Si jantan ketarik, kawin mereka, bereproduksi. Ya. Setelah si betinanya mulai bunting ngendok, laba-laba jantan keluar. Keluyuran wis gak mulih nih. Kenapa? Karena kalau dia pulang balik ke sarang, si laba-laba betina dalam kondisi ngendok itu butuh suplemen paling bagus ngemplok jantannya. Itu laba-laba. Makanya jenengan pirsani enek kalau monggo nang ngono, Pak. Keluyuran itu bisa dipastikan laba-laba jantan. Ora nate ulian keluyuran we. Laba-laba, Pak, laba-laba. Ini saya cerita laba-laba. Pokoknya jantan ranate mulai itu karena ketika balik dimplok sama si betina. Ya. Dan ketika ndoknya netes, sebelum netes, ya itu antar apa istilahnya, ndok laba-laba, apa istilah ini ya, pokoknya calon anak laba-laba itu gimana cara keluarnya netesnya, itu di dalam satu sama lain saling bunuh-bunuhan, sampai bisa netes, yang selamat dan yang menang iso netes lahir neng dunia. Kalau pengen cepet pertumbuhannya, mereka akan memakan induknya sendiri. Maka kalau monggo betina itu, kalau telurnya habis netes, rata-rata mati, Pak. Karena dipangan anak itu. Nah, itu gambaran Allah ya, memberikan misal rumah orang beriman ojo nganti kaya ngono, Pak. Ya, nggak ada yang punya ilmu, nggak ada yang memahami hak dan kewajiban. Suami yang nggak tahu ilmu, nggak tahu hak kewajibannya, sepenting keluyur, gak gelem mulai, gua dimplok. Nah, ini. Yang betina juga sama, nggak ada rasa kepatuhan, ya, taat kepada suami. Anaknya kalau sudah berketurunan, anaknya pun juga melakukan kedurhakaan. Maka dimintanya kayak lebah, ada tugas pembagian masing-masing. Dan ketika lebah ada yang bertugas untuk nanti bisa menghasilkan madu, nemploknya di tempat yang baik atau yang buruk? Tempat baik atau buruk? Tempat baik. Ya, makanya nggak heran ketika lebah nemplok di tempat baik, keluarnya hasilnya baik, madu, propolis, nah, itu kan manfaat semuanya. Tapi lihat kondisi ketika penghuni rumah kita nemploke sing nggon elek-elek, hasilnya juga mesti elek-elek. Ya, itu udah jelas. Dan Islam lagi-lagi adalah agama yang paling bisa menciptakan kebaikan. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya siapa dari kalangan laki-laki memuliakan istri dan anak-anaknya, perempuan itu mulia karena Islam. Ya, lihat di zaman Nabi, negara paling adidaya salah satunya Romawi. Ya, Romawi itu perempuan sampai ada, nanti bisa di googling yang pengen penasaran itu, ada brongsong mulut untuk perempuan. Ini kakek ngomong cerewet, brongsong gembok, itu masih ada sekarang.
bekasnya masih ada ya, dari besi itu. Ya, untuk nutup mulut perempuan, nggak ada harganya. Bahkan di Persia, ketika Kisra Persia mengeluarkan undang-undang saudara laki-laki boleh mengawini saudarinya, apa nggak rusak lah tanah. Dan di tengah Arab sendiri, ketika laki-laki seorang suami calon bapak dikabari istrinya melahirkan bocah perempuan, bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, berubah wajahnya menghitam, penuh marah. Ya, mending kalau langsung dikubur hidup-hidup. Ada sebagian sing diopeni sampai usia 5-6 tahun. Usai iso ngomong, iso dijak mlaku, didandani ayu, ditukokne klambi paling apik, dikasih makan paling enak, kemudian diajak mlaku-mlaku di padang pasir. Ya, bapaknya sudah menyiapkan sumur atau lubangan, anak ikon nginguk dari belakang bapaknya dorong. Ya, anak otomatis teriak-teriak, tolong pak, tolong pak. Ditolong tidak, dikubur hidup. Dan Islam yang memuliakan itu semuanya, memberikan kehormatan bagi perempuan dan wanita. Maka ketika wanita muslimat semakin dekat dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka pasti lebih mulia, semakin terhormat, semakin derajatnya tinggi. Semakin perempuan itu jauh dari syariat Allah dan Rasulnya, lihat, semakin telanjang, semakin gak duwe isim, semakin hilang martabatnya. Maka kembali lagi, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari sarang lebah dan menjauhkan diri dari gambaran sarang laba-laba. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.